Nah, ketika bingung di pembunuhan ada alasan. Jadi sebenarnya bukan dilema yuridis kalau jaksanya ngerti, ya. Harusnya adalah logika berpikir. Jadi dua sistem masuk dan itu menguntungkan terdakwa. Jadi seluruh asas itu justru harusnya dipergunakan untuk Eliezer. Ini pembelajaran berharga loh. Jadi kalau orang mengatakan dilema yuridis apalagi kajian lebih lanjut, artinya JPU ya tidak paham terhadap perundang-undangan yang terbaru, ya. Ajas perundangan yang terbaru itu menyampingkan yang lama. Ini Asep, 1 minggu jelang vonis Richard, apakah seharusnya tidak perlu ada lagi kebingungan atau dilema yuridis dalam vonis Richard Eliezer? Justru itu kan pertanyaan saya, sebenarnya tidak harus ada dilema yuridis, justru harus terjadi adalah kerangka yuridis. Nah, mari kita bicara. Ya, yang diragukan, kebingungan, keraguan, penelitian lebih lanjut jaksa itu hanya mengatakan kenapa dia sampai kesimpulan dilema yuridis. Di samping pihak dia mengakui ya Eliezer adalah sebagai JC, tapi dilihat terus sebagai pembunuh. Justru kalau berpikir logika yuridis, ya tidak akan menimbulkan dilema yuridis. Saya akan uraikan. Ya, satu, kalau sekarang dia ngakui sebagai PC, sekali lagi, saya sebagai JC Eliezer, maka berlakulah Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, LPSK pasal 5 Yunto pasal 28 dan penjelasannya. Intinya di situ harusnya digunakan adalah hukuman yang paling ringan atau lebih ringan. Selesai ya, itu sekali kuncinya. Kalau dia gunakan sebagai pembunuhan, justru di pembunuhan itulah alasan penghapus di pasal 51 ayat 1 dihubungkan dengan ajas ya idamun idat kui ubet dare jus preparere necessit dan ajas imandat. Artinya apa? Ketika perbuatan melawan hukum itu karena perintah jabatan, ya ada alasan penghapusnya, dia ada alasan pemaafnya. Jadi sebenarnya ini bukan dilema, kerangka yuridisnya masuk dari dua kontinental alasan jadi masuk. Ini konsep baru kan JC ini yang belum pada dipahami penegak hukum. Di satu pihak dia harus jadikan JC yang harusnya mendapatkan imunitas atau bahasa LPSK-nya keringanan. Di lain pihak sebagai pembunuhnya justru ada alasan penghapus. Jadi sebenarnya ketika jaksa berpikiran dilema yuridis harusnya kembali ke asas probitas bono publico, bahwa dia melakukan kejujuran untuk kita. Itulah keadilan tertinggi yang harus. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, ajas indubio pro reo. Artinya apa? Ketika dia ragu yang menguntungkan terdakwa. Nah, terdakwa ini diuntungkan oleh dua ketentuan. Satu, ketentuan LPSK pasal 10A 2014. Itulah ajas hukumnya, ya. Asas hukumnya undang-undang berlaku bagi siapapun termasuk penegak hukum. Kalau konvensional itu dulu kan ada JPU, juga penasihat hukum, terdakwa, hakim. Nah, inilah lembaga baru LPSK yang tanda petik sebenarnya ya, tapi inilah yang dimungkinkan perlindungan perlakuan terhadap terdakwa yang berstatus JC. Itulah kewenangan. Jadi adanya keringanan yang sering saya katakan harusnya sih imunitas. Nah, ketika bingung di pembunuhan ada alasan. Jadi sebenarnya bukan dilema yuridis kalau jaksanya ngerti, ya. Harusnya adalah logika berpikir. Jadi dua sistem masuk dan itu menguntungkan terdakwa. Jadi seluruh asas itu justru harusnya dipergunakan untuk Eliezer. Ini pembelajaran berharga loh. Jadi kalau orang mengatakan dilema yuridis apalagi kajian lebih lanjut, artinya JPU ya tidak paham terhadap perundang-undangan yang terbaru, ya. Ajas perundangan yang terbaru itu menyampingkan yang lama. Ini aturan baru beracara di mana ada perlakuan perlindungan terhadap konsep JC. JC inilah sekali lagi saya katakan di dua konvensi internasional. Kita pakailah UNCSC ya atau UNCLOS pasal 37 itu malah memungkinkan ya imunitas tidak diproses di luar negeri, tidak diproses. Jadi sebenarnya dilema yuridis itu tidak harus lahir dari kata-kata seorang penegak hukum, yang harus ada digunakan kerangka yuridis. Akhirnya tadi menguntungkan terdakwa. Kang Asep, tapi JPU mengatakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengakomodasi saksi pelaku yang bekerja sama yang juga adalah pelaku material. Benarkah demikian? Itulah saya bingung dari mana pelaku material digunakan kata-kata ya pelaku, sekali lagi saksi pelaku yang membuka aib ini tindak pidana dan bekerja sama. Itu pasalnya jelas. Saya pikir Pak Edi sudah ribuan kali itu nanti di luar kepala kalau ngejelasin pasal 10A dan penjelasannya ya. Bahwa dia saksi pelaku, tidak ada material. Jadi dia tuh kalau di sistem lama itu suka saksi mahkota yang dua hal yang berbeda ya. Jadi ada ya yang membuka aib. Ini kan cerita dari Amerika, cerita dari beberapa negara yang susah pembuktiannya. Perkara ini kan pertama, ini tindak pidana lain yang menyangkut nyawa orang lain, bahkan termasuk di 28 maupun pasal 5. Ini justru dia bagian dari pelaku itu
tapi dia juga sebagai saksi. Kalau di konsep kontinental itu namanya sekali lagi saksi mahkota yang sebenarnya tidak dikenal itu ya, tapi nah ini konsep baru JC itu yang berbeda dengan saksi mahkota. Dia adalah harus mendapatkan imunitas, harus mendapatkan keringan kalau bahasa undang LPSK. Jadi jaksa lebih parah lagi menggunakan saksi pelaku utama loh, nggak ada karena dia menggunakan pasal 55 yang disuruh. Kalau disuruh itu maka di satu sisi dia menggunakan penyertaan, dia hukumannya lebih ringan dari aktor intelektual sekali lagi karena dia yang disuruh, yang menyuruh lebih berat. Nah malah ada alasan menghapus yang dikatakan pasal 51 ayat 1 ajas indamun maupun imadat. Konsep JC ini yang baru 2014 ya, memberi penerangan kepada penegak hukum. Inilah ada konsep konsep JC ya, bagaimana JC itu memberi kontribusi seorang saksi pelaku, bukan pelaku utama loh ya, membuka aib yang coba kalau nggak dibuka oleh Ican, kita mungkin kegelapan yang terjadi. Bahwa itulah yang terjadi adalah tembak menembak. Itu yang harus dipahami kerangka yuridis oleh semua penegak hukum. Tapi ini jarang dipahami. Jadi hanya maaf harus saya katakan kan, jadi konsep JC ini jago-jago orang LPSK. Sementara yang dimaksud dengan dilema yuridis itu menurut saya karena mungkin saja ada hal yang dilupakan atau terlewatkan dari kajian jaksa terhadap soal penerapan justice collaborator. Pertama, kepentingan penerapan justice collaborator itu untuk mengungkap perkara yang sulit. Kalau Richard tidak bicara, yang kita saksikan hari ini adalah sidang pembunuhan Joshua dengan skenario Sambo. Jadi kalau dengan skenario Sambo, maka Sylvia potensinya pelaku utamanya adalah Richard, sementara Ferdy Sambo sebagai turut serta, gitu loh. Ya, jadi kembali ke T. Jadi pelaku utamanya di Richard dan Ferdy Sambo jadi turut serta kalau Richard tidak berkata jujur ketika proses penyidikan. Nah, yang lain karena itu untuk mengungkap perkara sulit, jadi karena untuk mengungkap perkara itu kemudian dia diberikan imbalan si pelaku ini karena dia berani atau mau bersama dengan penegak hukum. Di sisi lain, buat para pelaku lainnya dia adalah pengkhianat. Karena pengkhianat, dia akan kemudian bisa terancam keselamatan jiwanya. Untuk itulah perlunya perlindungan. Nah, sebagai orang yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara sulit, kemudian memang dari konvensi yang tadi saya sebutkan itu diberikan reward. Rewardnya itu sebagaimana tadi Kang Asep sampaikan, jadinya rewardnya ada dua kalau dalam konvensi: keringanan penjatuhan pidana dan kekebalan penuntutan. Tapi Indonesia dalam undang-undang kita penerapannya. Jadi seharusnya menurut Anda tidak ada lagi ya dilema yuridis tersebut ya? Ya, terus tidak ada lagi kesalahan kekeliruannya dalam memahaminya bahwa nggak apa-apa sebenarnya Richard itu terbukti meyakinkan 340 itu nggak jadi masalah. Bahwa Richard itu bisa disebut sebagai shooter itu tidak jadi masalah dalam konteks pembuktian ya. Tapi dalam konteks pemidanaan merujuknya ke pasal 10A ayat 3 bahwa sebagai justice collaborator itu bagaimanapun itu menjadi reward Richard ya sebagai justice collaborator harus diberikan hukuman yang paling ringan di antara terdakwa lain. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat biasa, oleh guru-guru besar, ahli hukum pidana dan sebagainya, apakah ini membuat psikologis Eliezer lebih kuat untuk menghadapi vonis minggu depan? Iya, tentu siklusnya ini ya, kalau kita melihat dari proses penyidikan sampai dengan persidangan, ya ada naik turunnya lah. Artinya berat buat Eliezer di awal ketika dia belum berkata jujur ketika di proses penyidikan. Berat buat Eliezer atau dia kemudian merasa lebih plong, lebih lepas ketika sudah menyampaikan permintaan maaf dan dimaafkan oleh keluarga Joshua. Dan dukungan itu tentu juga berpengaruh buat Eliezer bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada banyak pihak yang menghargai kejujurannya. Dan juga yang lain adalah berat buat Eliezer ketika dia mendengarkan tuntutan 12 tahun penjara. Dukungan luas yang diberikan masyarakat ini, apakah ada pengaruhnya dalam keputusan hakim nanti? Ya, yang pertama sekali lagi hakim independen, imparsial, tidak terpengaruh oleh apapun. Itu adalah sistem lama, ya, asas yang dianut oleh hakim. Nah inilah perkembangan baru ini, lahirlah namanya sahabat pengadilan yang kaitannya tadi dengan
JC. Jadi ketika JC berbicara tentang membuka kejujuran, membuka keterbukaan, keinsafan semua dibuka oleh yang bersangkutan, ini perlu dilindungi. Nah, perlu dilindungi itu oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat pengadilan. Jadi JC ini berkaitan dengan itu. Inilah konsep-konsep baru yang harus yang dia pahami oleh para ahli hukum sekarang, yang orang memahami sebelah-sebelah. Nah, apakah ini pernah terjadi? Pernah. Saya buka aja di kasus korupsi yang menyangkut salah satu direktur BUMN, bebas loh. Buka, ya katakan saya nggak sebutin kasus BUMN-nya. Karena itu pernyataan ya, sahabat pengadilan, tokoh-tokohnya tidak lintas hukum loh, lintas keilmuan, lintas fakultas, lintas universitas, bahkan pembahasannya bukan dari sisi hukum. Seperti kemarin dibahasnya oleh ya etika yang ahli dalam bidang bisnis, yaitu Prof. Meli, yaitu yang sudah sangat sekali menguasai etika bisnis. Etika bisnis itu butuh kejujuran, dan kejujuran itu berlaku untuk semua. Nah, ketika kejujuran diutarakan oleh seorang penjahat, tapi penjahat ini pelakuannya oleh LPSK misalkannya dianggap sebagai JC, maka itulah ya harus dilindungi. Nah, dilindungi itu dalam bentuk apa? Tadi kalau LPSK keringanan ayat 3 itu. Ya. Kalau di beberapa internasional itu ada ayat imunitas kekebalan yang bersangkutan. Jadi ketika yang bersangkutan diberi perlindungan, perlakuan, kekebalan, dan ini tadi tujuan hukum itu untuk apa? Kepastian, keadilan, kemanfaatan. Aturannya ada, manfaat bagi publik. Ya. Nah, keadilan ini kan tidak hanya keadilan bagi yang bersangkutan diadili, tapi ada keadilan bagi publik. Nah, apalagi sekarang yang turun itu para mahaguru, begawan-begawati ya, yang sudah istilahnya harusnya dia ada di padepokan luhur, turun mengingatkan kami ya, kalau saya sudah termasuk di luar ya, termasuk itu. Nah, mereka yang sedang dalam percaturan itu diingatkan, kami ini masih melindungi Anda loh. Namanya juga sahabat pengadilan, biar pengadilan kuat, ya sehat, kuat, tidak jahat. Artinya kan selama ini kesannya pengadilan itu jahat, selalu menghukum. Tidak, harus mengadili. Nah, mengadili tadi, betul orang itu melakukan perbuatan, misalkan dilarang ya. Tapi perbuatan ini jadi hilang. Karena apa? Kalau menggunakan 51 ayat 1, ada alasan penghapus karena perintah jabatan, atau 48 karena terpaksa. Nah, oleh konsep yang baru yang 2014 yang sebelumnya udah lahir tahun 2000-an, ini harus mendapatkan reward supaya menimbulkan motivasi. Artinya apa? Ketika ini didukung oleh publik, yang untuk keadilan publik, nah inilah pengadilan harus mendengar.